Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, membesarkan namanya. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang kita sembah. Yes Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Yes, Lord. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Ya benar Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Walaupun saat ini Tuhan kami dalam keadaan tidak baik Tuhan, kami sedang bersehati, kami sedang duka Tuhan. Walaupun kami sedang galau Tuhan, Tuhan kiranya Engkau boleh berkati kami Tuhan, dan biarkan Tuhan kami boleh menikmati ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak muda. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja walaupun lagi di rumah aja, lagi PSBB, kita terbatas untuk kegiatan kita. Tapi kita percaya kita tidak terbatas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sore hari ini kita tetap mau mengucapkan syukur sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lagi, kita mau memuji namanya, kita mau menaikkan syukur kita sama Tuhan. Mari kita lakukan pujian, ku naikkan syukurku. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menaikkan rasa syukur kita karena Dia telah merubah ratapan kita menjadi tarian. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan
kita sudah menaikkan penyembahan kita sudah mengucapkan syukur kita. Saatnya kita menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Firman yang selalu meneguhkan kita, selalu membawa kita damai. Dan supaya kita mengerti tambahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Dengarlah doa yang ku pintakan. Inilah doaku, tambahlah kasihku, tambah kasih akan Tuhan. Dulu aku rindu akan dunia, sekarang kepadamu Yesus saja. Inilah rinduku, tambahlah kasihku, tambah kasih akan Tuhan, tambah kasih akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji namamu dari kekal sampai kekal. Bapa di surga di saat ini, kami menaikkan pujian, syukur dan terima kasih. Oleh anugerah-Mu lah kami boleh ada. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang lebih indah dapat kami sampaikan kepadamu. Hanyalah ucapan syukur dan terima kasih. Bapa, saat ini kami sudah siap mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, urapi kami, sehingga setiap kata ataupun kalimat yang kami dengar dari pemberitaan firman-Mu, kami diberkati, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Salam pemuda yang dikasihi Tuhan, Anda sebagai calon pemimpin masa depan. Saya menyapa Anda sebagai calon pemimpin masa depan. Yang punya optimisme dan cita-cita, katakan amin. Baik saudara, hari ini kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang kita akan baca, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, yaitu pembacaannya terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya ulangi, 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakan dan saudara dapat mengikutinya. Kita mulai. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Berdasarkan pembacaan ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu pelayanan yang berdampak. Pelayanan yang berdampak. Apa tujuan dari tema ini? Tujuannya yaitu supaya dimanapun saudara berada, sebagai pemuda, kita harus berdampak. Berdampak dalam pelayanan, berdampak dalam pekerjaan, maupun berdampak dalam pergaulan. Puji Tuhan, kita melihat bahwa di sini ada satu tokoh muda,
saya katakan salah satu tokoh muda karena memang dia masih muda, yaitu Timotius. Di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius di dalam pelayanannya agar dia tidak merasa rendah diri karena dia masih muda. Tetapi malah Rasul Paulus memberikan dorongan kepadanya, yaitu supaya dia menjadi teladan. Nah, apa hubungannya antara teladan dengan berdampak? Nah, saudara, tentu berdampak ini memiliki dua implikasi. Pertama, dampak positif atau dampak negatif. Berdampak itu artinya punya pengaruh, punya sesuatu yang ditimbulkan dan memberikan pengaruh bagi orang lain. Nah, dampak negatif itu disebut batu sandungan. Tetapi dampak positif itu disebut teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari belakang Timotius. Tentu berdampak bukan sesuatu yang instan atau membalikan telapak tangan langsung memberikan dampak yang positif atau menjadi teladan. Menjadi teladan itu membutuhkan proses. Nah, kita melihat sedikit tentang latar belakang dari Timotius. Timotius, dia lahir di tahun kira-kira 17 Masehi. Dan dia meninggal di tahun 97 Masehi. Artinya dia hidup selama 80 tahun. 80 tahun, dia sejak muda sudah melayani Tuhan. Dan itu terbukti ketika kita membaca surat Kisah Para Rasul ataupun surat-surat yang dikirimin oleh Rasul Paulus, dia selalu menyebut nama Timotius. Dia dilahirkan dari ibu orang Yahudi, tetapi ayahnya adalah seorang Yunani. Namun demikian, itu tidak menjadi halangan bagi dia untuk terjun dan terlibat di dalam pelayanan. Dan kita tahu bahwa neneknya adalah Lois, mereka adalah orang-orang yang takut. Dengan keluarga, yaitu dari neneknya dan ibunya Eunike, mereka telah memberikan teladan kepada Timotius, sehingga Timotius hidup dan bertumbuh di dalam pengenalan dan takut Tuhan. Sehingga ketika Timotius menjadi dewasa, iman yang timbul dari orang tuanya, itu yang dia warisi dan itu dia jalani dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi modal dia untuk melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi dengan menyapa Anda bahwa Anda adalah calon pemimpin masa depan. Nah, sebagai calon pemimpin masa depan, bahwa itu bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah diperoleh, tetapi saya katakan bahwa sebagai calon pemimpin masa depan, itu membutuhkan proses. Membutuhkan sebuah upaya yang sangat keras, sehingga Anda akan menjadi seorang pemimpin masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita tadi bahwa kita berdampak dimanapun berada. Kita berdampak dalam pelayanan, berdampak dalam pekerjaan, bahkan berdampak dalam pergaulan. Nah, yang diharapkan di sini adalah dampak secara positif, sehingga kita bisa menjadi teladan. Sebagaimana yang telah diminta oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar dia menjadi teladan dalam hal apa? Mari kita lihat. Pertama, dalam hal perkataan. Saudara-saudara, kata-kata itu
memiliki tujuan, yaitu menyampaikan pesan. Dan memiliki unsur penyampaian, yaitu pertama adalah intonasi. Nah, kalau intonasi kita, itu menunjukkan karakter kita. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan nada tinggi, orang bisa menyalah nangkap atau menyalahpahami tentang apa yang kita maksud. Itulah sebabnya ketika kita menyampaikan pesan, ya, perlu intonasi kita, perlu atur. Ya. Kemudian kedua, yaitu cara penyampaian. Atau biasa juga orang mengatakan, ya, menyampaikan itu dengan bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuhnya enak dilihat, kemudian pesan yang disampaikan, itu juga akan diterima oleh orang dengan enak. Juga waktu yang tepat dan tata bahasa yang benar. Seperti di dalam Amsal, pasal yang ke-15 ayat 1, dia mengatakan begini, jawaban yang lemah lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Artinya, selain maksud dan tujuan, isi daripada pesan yang akan kita sampaikan, tetapi intonasi itu juga sangat berpengaruh di dalam cara menyampaikan pesan atau menyampaikan kata-kata kita. Ada satu pengalaman, kita kenal Thomas Alva Edison. Siapa itu Thomas Alva Edison? Dia adalah seorang tokoh yang dengan penemuannya yaitu lampu pijar, menjadikan dunia ini menjadi terang. Ya, kita tahu latar belakang masa kecilnya. Dia secara akademisi, dia termasuk anak yang tidak bisa diharapkan secara akademisi. Bahkan suatu ketika, karena di sekolahnya dianggap anak ini adalah anak yang bodoh, gurunya menuliskan surat kepada ibunya. Yaitu bahwa anak yang mereka didik ini tidak bisa diharapkan sehingga mereka kembalikan kepada orang tuanya. Sehingga sekolah memberikan surat kepada ibunya dengan mengatakan bahwa ibu, kami tidak sanggup mendidik anak ibu dan kami akan kembalikan kepada orang tuanya. Karena dia tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah. Kemudian surat itu dititipkan kepada Thomas Alva Edison dan Thomas yang kecil ini membawa surat itu, dia serahkan kepada ibunya. Ketika ibunya membaca surat itu, ibunya sangat sedih. Tetapi apa yang dilakukan ibunya, bahasa tadi yang menjatuhkan mental Thomas, dia ubah menjadi kalimat seperti ini. Anakku, sekolah tidak mampu mengajarimu karena engkau terlalu pintar. Sehingga mulai besok kamu tidak usah ke sekolah, saya akan mengajar kamu di rumah. Ini kata-kata yang sangat berpengaruh di dalam hidup seseorang. Dan surat itu disimpan oleh ibunya sampai ibunya meninggal. Ketika Thomas besar, sudah mendapatkan berbagai pengakuan dari dunia tentang apa yang dia temukan. Suatu ketika dia membuka arsip-arsip dari ibunya, dia menemukan surat tersebut. Ketika dia menemukan surat itu, dia baca, dia menangis. Dia terharu bagaimana kalimat surat itu yang seharusnya menjatuhkan mental Thomas, ibunya merubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif. Sehingga ketika Thomas besar, dia jadi orang yang hebat. Itu pengaruh dari kata-kata. Itulah sebabnya Rasul Paulus di sini memberikan nasihat kepada Timotius agar dia menjadi teladan dalam hal perkataan.
Hal yang kedua adalah tingkah laku. Mazmur 119 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu sebagai orang muda banyak sekali tantangan dan godaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Anda sebagai calon pemimpin masa depan, pertahankan perilaku Anda. Bahwa dimanapun Anda berada, buktikan bahwa Anda sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang ketiga ada dalam hal kasih. Kasih ini setiap hari, hampir setiap saat kita selalu mendengar kata kasih. Lalu bagaimana dengan implementasi di dalam hidup kita? Kalau saya bahasakan kasih, sederhana adalah memberi. Memberi sesuatu yang terbaik yang kita berikan pada orang lain. Itulah arti. Baik dengan berkata-kata, kalau kata-kata kita kasar, kita telah memberikan sesuatu yang jelek kepada seseorang. Tapi ketika kita memberikan kata-kata yang baik kepada seseorang, itu artinya kita telah memberikan sesuatu yang baik kepada orang tersebut dan kita telah membangun mentalnya untuk hidup dan lebih baik lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya adalah teladan dalam hal kesetiaan. Kesetiaan adalah sesuatu hal yang mudah untuk dikatakan, tetapi agak sulit dilakukan. Kesetiaan, kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa saya sendiri adalah, mungkin ada sesuatu yang Anda mungkin tidak suka untuk lakukan. Tetapi karena itu adalah sesuatu hal yang benar, membangun orang lain dan Anda lakukan, itu yang saya sebut kesetiaan. Katakanlah dalam kondisi saat ini, kondisi yang begitu mencekam, bukan saja di Indonesia, bukan saja di tempat kita, tapi di seluruh. Dan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika kita tahu dan kita mampu melakukannya, kita melakukannya untuk Tuhan dengan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bangga saudara pemuda yang banyak membantu di dalam pelayanan, khususnya di dalam kondisi saat ini. Banyak kita tidak bisa datang ke gereja. Tetapi dengan pelayanan, saudara-saudara, itu membawa suatu berkat bagi jemaat Tuhan. Karena tanpa kerja, pelayanan tidak akan berjalan dengan baik. Hari ini, kita bisa mendengar, kita bisa menyaksikan pelayanan dari teman-teman pemuda. Juga hari ini, kalau kita dapat bersama-sama belajar, tanpa kerjasama dari pemuda, saya pikir hal ini tidak akan terjadi. Ini adalah sebuah apresiasi dari kami. BPJ memberikan apresiasi kepada pemuda. Bagaimana pemuda terlibat di dalam pelayanan secara aktif. Dan juga ini adalah sebuah keteladanan yang bisa kami lihat bahwa saudara-saudara adalah calon pemimpin masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal terakhir adalah kesucian. Akan tetapi agak sulit dilakukan. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ketika Anda dapat menghindari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, karena Anda mencintai Tuhan, karena Anda mengasihi Tuhan, maka Anda mampu menghindari segala hal yang membuat kita najis. Dan kita diminta untuk tetap mempertahankan kekudusan dan kesucian kita. Satu pengalaman hidup yang menarik dari seorang pemuda yang sering kita baca adalah Yusuf. Seorang pemuda yang rajin.
Dan itu telah dibuktikan di rumah, tinggalkan rumah itu di usia 17 tahun. Tetapi karena rajinnya di rumah, ketika orang tuanya, ayahnya khususnya meminta dia untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang mengembangkan kambing domba, dia tidak pernah meminta atau dia tidak mengatakan Pak sabar, Pak tunggu. Tetapi dia mengatakan, dia langsung berjalan, dia langsung mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dan dia pergi menemui saudara-saudaranya. Walaupun pada akhirnya kita tahu cerita itu, yaitu saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Ismail. Dan orang Ismail itu menjual dia ke Mesir. Satu hal yang menarik dari peristiwa Yusuf adalah ketika istri tuannya atau istri Potifar meminta dia untuk melayani dia. Yaitu mau berhubungan badan. Tetapi Yusuf sebagai anak muda, dia menolak. Karena apa? Karena dia takut Tuhan. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi dia buktikan bahwa karena dia cintanya kepada Tuhan, karena takutnya kepada Tuhan, sehingga dia mampu menghindari tawaran dari istri Potifar. Sehingga dia harus melarikan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat setiap pemuda yang bisa mempertahankan kesuciannya, mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Dan saya percaya Anda juga adalah calon pemimpin masa depan. Itulah sebabnya Rasul Paulus di sini bukan saja menasihatkan kepada Timotius, tetapi nasihat ini juga datang kepada kita. Anda yakin bahwa Anda adalah calon pemimpin masa depan? Hari ini kita mendapatkan 5 pelajaran penting agar kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Yaitu pertama adalah dari perkataan. Kita memperkatakan hal yang baik, yang positif agar orang lain dibangun. Yang kedua, kita menjaga sikap dan tingkah laku kita. Ketiga, kita menunjukkan kasih kita yang tulus. Kasih kita yang tidak pura-pura, tetapi kasih kita yang tulus, ikhlas, dan harus fair dalam hidup itu. Kalau sesuatu yang memang itu tidak benar, katakan tidak benar. Tapi kalau sesuatu yang baik, katakan itu baik. Sehingga Anda bisa dinilai bahwa kita atau Anda atau saya dinilai sebagai orang yang tulus hati dan di dalam kehidupan ini bisa memberikan teladan kepada orang-orang, baik kepada orang muda maupun juga kepada orang tua, bahkan adik-adik kita yang masih kecil pun kita bisa dilihat sebagai teladan. Kemudian yang keempat adalah dalam hal kesetiaan. Kita setia, kita bukan hanya setia kepada hal-hal yang besar, tapi kita pun juga harus setia kepada hal-hal yang kecil. Dengan begitu, itu mendatangkan berkat bagi kita semua. Yang terakhir ada dalam hal kesucian. Nah, ketika kelima hal ini sudah kita aplikasikan dalam hidup kita, maka percaya bahwa Anda, saya, orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu ini boleh menjadi maupun juga saudara kami yang mendengar bagi kami. Saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih. Ucapan syukur yang kami naikkan kepada Bapa di surga. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Semoga ibadah ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Apapun situasinya, Tuhan selalu menyertai kita.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir ini. Kami bersyukur karena melalui pujian, penyembahan kami ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dalam situasi yang sulit ini Tuhan, situasi COVID-19 ini Tuhan, kami masih ada kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena melalui ibadah ini Tuhan, kami ada kesempatan untuk bisa belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu dalam berbagai aktivitas, pekerjaan dan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh pemuda-pemudi Bukit Saitun. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Kiranya Engkau menolong mereka, berikan kepada mereka kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kepada setiap kami pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Engkau berikan kepada mereka kesempatan untuk bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman-teman kami yang sedang bekerja juga. Dimanapun mereka bekerja, kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami pemuda-pemudi Bukit Saitun yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Juga Tuhan mari lawat mereka. Kami yakin Engkau adalah tabib kami. Kami yakin Engkau adalah dokter kami yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus mereka boleh diselamatkan, mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau berdoa dan mau menyerahkan ibadah ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami itu naik bagaikan dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau menutup ibadah ini dengan satu nama Yesus. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub senantiasa memberkati setiap pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.